Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma ighfir lana wa li walidina wa li masyayikhina wa liman lahu haqqun alaina wa lil muslimina wal muslimat. Allahumma hdina lima ikhtalafa fihi minal haqqi bi idnik innaka tahdi man tasya ila siratin mustaqim. Kita murajaah lagi, lanjutkan yang pembahasan kemarin. Masuk pembahasan ma yahrum 'alal junub. Yang apa yang diharamkan bagi seorang yang junub. Hal-hal yang diharamkan bagi seorang yang junub, mandi janabah. Coba sini, mana bawa? Lupa. Ya. Titip aja, taruh di rak situ kan. Kalau begini lupa itu, kalau anda itu sudah, antum sudah pesan kan? Sudah berarti. Insyaallah. Ini Cuman 52. Hal-hal yang diharamkan bagi seorang yang dia janabah. Ada sittatu asya, 6 perkara. Yang pertama salat. As-shalah. Tidak boleh bagi junub dia salat seperti haid. Wa tawaf, karena tawaf ini seperti salat hukumnya. Hanya dia dibolehkan bicara, dibolehkan bergerak. Wa masul mushaf, menyentuh mushaf. Yang dimasuk dan mushaf kemarin, yang dia itu lebih banyak Al-Qur'annya dibandingkan selainnya, terjemah maupun tafsirnya. Wa hamluhu, membawa mushaf. Ya, dia membawa di tangannya atau di sakunya itu sama, maka dia haram bagi si junub janabah. Wal lufzu fil masjid, berdiam di masjid. Ya, lufz itu berdiam meskipun waktu sebentar, kadar tumakninah, maka dia tidak boleh bagi orang yang junub. Sama bagi yang dia haid, ya hukumnya sama. Junub dengan yang haid juga sama. Dan ini untuk yang haid madhab arba'ah, jumhur ulama, bukan hanya pendapat madhab syafi'iyah. Jadi bagi wanita yang dia haid kemudian ada kajian di masjid, kalau dia haid posisinya jangan di dalam masjid, karena itu haram hukumnya. Wa mislu taraddud, sama seperti yang dia berdiam diri, yang orang yang bolak-balik saja, dia tidak diam, tidak menetap di dalam masjid, tapi dia bolak-balik, ambil sendalnya, cari dompetnya, atau dia cari kunci motor, ya maka itu tidak boleh. Ya, wa hadza in lam yakun uzrun kan ughliqa alaihi masjid. Ini kalau tidak ada uzur bagi dia, seperti dia dikuncikan dari luar, tidak bisa keluar. Nah, yang selanjutnya wa qiraatul Qur'an bi qasdil qiraah, membaca Al-Qur'an dengan tujuan qiraah, tilawah. Ya, maka dia tidak boleh membaca Al-Qur'anul Karim kalau dia tujuannya untuk littahassun, seperti misalkan dia zikir
pagi petang dia baca dari Al-Quran, atau dia untuk mengajarkan anak-anaknya dia baca dari Al-Quran, ya bukan tujuannya untuk tilawah mendapatkan pahala per huruf-hurufnya, maka itu boleh. Yang tidak boleh kalau dia membaca Al-Quran dengan tujuan untuk tilawah, untuk baca Al-Quran agar dapat pahala, maka itu tidak dibolehkan. Bagi yang junub, ya. Yang selanjutnya pembahasan najasah, ya, pembahasan najasah. Antum pesan kitab ke Ahmad? Sudah? Lupa? Sudah kan? Ya, kemarin dibagi-bagi kan? Iya, baru Antum dapat kah kemarin? Dapat. Oh, dapat ya? Oh iya. Di bawah aja, nanti taruh di situ di rak itu kan. Bisa kalau misalkan ada orang mau baca-baca juga. Najasah, pembahasan najis. An-najasatu lughatan al-mustaqdzar, sesuatu yang dia menjijikan. Wa syar'an mustaqdzarun yamna'u sihhatas salati haitsu la murakhis. Yaitu mustaqdzar, sesuatu yang menjijikan. Yamna'u, yang menghalangi, mencegah keabsahan salat. Haitsu la murakhis, jika tidak ada la murakhis, tidak ada rukhsah, ya, keringanan. Apa terjemahnya di situ, Syafar? Yang keterangannya. Ya, terjemahnya najis itu apa definisinya? Najis bahasa adalah sesuatu yang menjijikan. Ya. Sedangkan menurut syariat, najis adalah sesuatu yang menjijikan, yang mencegah sahnya sholat jika tidak ada sesuatu yang membolehkannya. Ketika tidak ada sesuatu yang membolehkannya. Ya. Ya. Tidak ada sesuatu yang membolehkannya, maksudnya yang memberikannya rukhsah. Ya, gambarannya seperti seseorang yang dia itu terkena penyakit apa? Istihadah. Istihadah itu masuk penyakit dia. Istihadah, darah itu najis, termasuk darah manusia, termasuk darah istihadah, darah istihadah. Nah, itu najis, mustaqdzar. Ya. Jadi menjijikan dia dan mestinya menghalangi keabsahan salat. Jadi mestinya orang istihadah keluar darah itu kalau dia salat ada darahnya, dia tidak sah. Tetapi karena ada rukhsah, keringanan dalam syariat, ada hal yang membolehkan dari syariat, karena ada riwayat, maka dia dibolehkan tetap salat, sah salatnya. Ya, meskipun ada najisnya. Ya, tetapi ini kita katakan dia najis. Dia kalau bukan karena ada dalil yang menganggap sah salatnya orang yang istihadah, niscaya kita katakan tidak sah salatnya. Tetapi dia karena ada dalil, maka kita katakan dia sah meskipun itu tetap dihukumi najis. Jadi definisi secara syar'i sesuatu yang menjijikan, yang mencegah keabsahan salat, ya, maka kita katakan darah istihadah itu mencegah keabsahan salat kalau tidak ada dalil. Sedangkan ada dalil, nah itu namanya murakhis alias keringanan dari syariat. Aqsamu an-najasah. Najis ada tiga, mughalladzah ada tiga, mughalladzah yang dia najis besar, wa mukhaffafah yang ringan, wa mutawassithah yang pertengahan. Yang pertengahan. Wa mughalladzah ini yang dia najisnya berat, najisnya besar, berat. Ya. Kenapa dikatakan mughalladzah? Karena najis ini, Masya Allah, ahli kitab. Ya. Bayarnya dan siapa, Dim? Oh, dan Dimas ya.
Apa? Nah, 8.000. Pas kena kapan antum? Pulang dari? Masa? Ya Allah. Dalam kadim. Ya Allah. Halaman 52 tadi ya. Ya, tulis dulu namanya antum, nanti tertukar. Iya. Nanti catatannya itu di buku itu langsung lebih mudah jadinya. Halaman berapa, Pak? 52. Kayak gini catatannya ini, nah. Kayak seperti ini catatan. Jadi misalkan ini kan ada nomor 2 ditulisnya, terus di 2 di bawahnya seperti ini. Jadi di bawah itu ini terangan ya. Tapi tidak cukup ya, penuh ya kitabnya. Oh, kalau seperti itu di buku terpisah ya, buku terpisah ya. Yang mana yang mudah lah, yang penting maksudnya jangan belajar lewat gitu, nah jangan belajar lewat seperti orang kajian tematik itu yang dia 5 tahun 10 tahun lewat semua ilmunya ya. Itu rugi kalau kita kajian lewat seperti itu ya. Makanya kenapa ilmunya Imam Al-Laits, kata Imam Malik, Al-Laitsu afqah min Malik. Imam Laits itu lebih faqih dibandingkan Imam Malik. Tetapi illa annahu dayya'ahu ashabuh. Ya, tetapi Imam Laits ini dia disia-siakan oleh sahabat-sahabat murid-muridnya. Kenapa? Tidak terbukukan fikihnya itu, padahal lebih faqih dari Imam Malik dia. Tidak terbukukan ya. Maksudnya di zaman dahulu itu ulama itu punya murid, punya teman-teman seperti inilah. Jadi tapi ketika pengajian dia belajar lewat, tidak terbukukan. Makanya Imam Malik itu dia terbukukan dengan murid-muridnya, akhirnya jadi madhab yang tersebar sampai sekarang. Imam Asy-Syafi'i kenapa dia rihlah dari Madinah, rihlah sampai ke Irak, kemudian dari Irak pergi lagi ke Mesir ya, rihlah ke Yaman, berbagai negeri, Mekah, Madinah, sudah semua itu, kemudian akhirnya ke Irak. Habis ke Irak pindah lagi ke Mesir karena ingin mencari murid-murid yang melanjutkan estafet ilmunya ya, dakwahnya, membukukan fikihnya beliau ya. Jadi memang sengaja beliau ke Mesir itu cari yang orang-orang seperti itu, karena dia lihat di Madinah dan semisalnya itu tidak mendapatkan itu semua ya. Sehingga seseorang itu hendaknya dia cari tempat di mana dia lebih banyak bermanfaat ya. Itu untuk investasi akhirat kita ke depannya ya. Makanya kalau kita tidak ada buku itu ya enggak belajar namanya itu ya, cuman sekedar apa namanya, hadir, paham 3 hari 5 hari ke depan udah hilang semua ya, hilang semuanya. Itu rugi seperti itu, dan kita tidak mau yang seperti itu ya. Antum belajar supaya bisa paham. Kalau paham antum bisa ajarkan orang terdekat minimalnya. Kalau ditanya orang antum bisa bantu dia, beri jawaban ilmu syar'i sesuai dengan yang dijelaskan oleh para ahli ilmu. Nah, itu bukan harus antum bergelar dulu LC, hafal Al-Quran dulu baru boleh jelaskan. Enggak, ini dijelaskan, antum paham, antum jelaskan ke orang lain, itu termasuk dakwah di jalan Allah, pahalanya besar ya.
Kita lanjutkan pembahasan selanjutnya. Tadi mughalladzah, mukhaffafah, mutawassithah. Mughalladzah ini adalah najis yang dia berat. Kenapa dia berat? Karena dia ghalladzahu syari', dianggap berat oleh syariat, akhirnya diperintahkan ketika mau membersihkan najis mughalladzah ini, yaitu dari najisnya al-khinzir, yaitu babi, dengan kalbun, dengan anjing, harus dia disiram, cuci 7 kali menggunakan turab, ya, menggunakan debu, tanah, menggunakan tanah. Itu makanya disebut mughalladzah. Najasatul kalbi wal khinzir, najis anjing dan khinzir dan babi, wa ma tawallada minhuma, atau turunan dari keduanya, au min ahadihima, atau dari salah satu keduanya, ya. Wal mukhaffafah, najis yang ringan, yaitu baulus sabi, ya. Dikatakan ringan karena syariat hanya mencukupkan dengan dipercikkan, ya, dipercikkan sudah suci, ya. Baulus sabi, yaitu kencingnya anak bayi laki-laki, ya, yang dia alladzi lam yat'am littaghadzi, yang dia itu belum makan, belum makan untuk taghadzi, ya, perkembang biakannya dia, perkembangannya ghairal laban, selain susu, ASI ibunya, ya, selain ASI ibunya atau orang lain, pokoknya dia bukan selain ASI, ya. Seperti dia minum air putih, ya, minum air putih itu berubah dia hukumnya. Kalau anak bayi dikasih susu SGM atau Indomilk, atau dikasih air putih, dia minum beberapa hari, ya, maka dia bukan lagi mukhaffafah, berubah najisnya jadi mutawassithah. Beda mukhaffafah dengan mutawassithah. Kalau mukhaffafah dia cukup dipercikkan, yang penting sifat najisnya hilang dan dia terkena seluruh percikan, najis semuanya terkena percikan. Kalau yang dia mutawassithah dia harus disiram, harus airnya mengalir, ya, dan hilang sifat-sifat najis yang 3, yaitu aromanya, rasanya, dengan warnanya. Walam yablugh al-haulaini, dan belum cukup usianya 2 tahun hijriyah. Itu najis mukhaffafah, najis yang ringan namanya. Kemudian yang ketiga mutawassithah, najis yang pertengahan. Baqi an-najasat, ya, selain dari najis yang disebutkan di atas, yang bukan mughalladzah, bukan juga mukhaffafah. Umumnya najis ini adalah najis mutawassithah. Kal khamar, seperti khamar. Khamar itu najis, ya. Khamar itu apa? Khamar itu yang dia memabukkan. Semua yang memabukkan itu namanya khamar, ya. Kalau banyaknya memabukkan, maka sedikitnya pun dia dihukumi khamar, ya. Tetapi yang najis itu adalah khamar yang dia cairan. Kalau benda padat, ya, maka tidak najis maksudnya, ya. Berarti seperti narkoba, dia memabukkan atau tidak? Ya, narkoba itu yang sabu-sabu bikin mabuk, kan najis atau tidak? Hah? Asyafar, najis atau tidak? Hah? Kenapa? Bukan benda cair, ya. Nah, dia bukan benda cair. Dia bicara najis, bukan bicara haram, ya. Haram dia. Tapi kalau penggunaan yang dilarang, ya. Kalau tidak dilarang, tidak. Izalatun najasah. Rokok haram tidak? Hah? Rokok haram. Najis tidak? Ya. Nah, rokok itu dia awal-awal ada rokok, para fuqaha berselisih ini. Ya, kalau di kitab-kitab Syafi'iyah, kitab Baijuri dan semisalnya dianggap makruh. Karena tahrim, menganggap haram itu butuh dalil yang kuat.
Karena di awal-awal itu dia kan dari bahan cengkeh segala macam bukan cengkeh tembakau dan segala macam itu kan, ya, dan bentuknya masih beda dengan yang sekarang. Ya, jadi berselisih fuqaha ini karena dia dari tanaman. Tembakau itu kan tanaman, ya, tanaman yang memang dia bisa dimanfaatkan. Nah, setelah ada dari takrir atibba, para ahli medis seluruh dunia bahkan itu, ya, sepakat bahwasanya dia memudaratkan, ya, memudaratkan ke banyak hal. Ya, bukan hanya itu saja, dia juga memudaratkan bagi orang-orang sekitarnya. Nah, jadi di situ titik haramnya. Ya, sebagian orang berdalih dengan itu, dengan hukuman fuqaha sebelum ada takrirnya, penetapan dari para dokter medis itu. Jadi dilihatnya kitab-kitab fikih ada memang disebut itu, hukumnya makruh hukumnya. Ya, jadi bisa jadi haram kalau dia keluar dari tujuannya, yaitu keluar dari fungsinya, memudaratkan misalnya, maka dia jadi haram. Nah, dulu tidak ada terangan medis karena awal-awal masih baru ada rokok itu. Kalau sudah ada medis menyatakan mudaratnya jelas dan memang muhaqqaqah itu pasti, ya, pasti, cepat atau lambat, maka dia berubah jadi haram hukumnya. Nah, kalau di sebagian kalangan, anak pernah dengar rokok hukumnya 5, dia bilang mubah, bisa makruh, bisa haram, bisa juga sunnah, bisa wajib. Bisa wajib. Jadi kalau misalkan dia membantu ibadah, dia jadi sunnah. Karena apa? Semua yang membantu ibadah itu sunnah. Misalkan antum kalau belajar sambil merokok lebih semangat, sunnah jadi katanya. Kalau tidak bisa kecuali merokok, maka wajib jadi merokok itu, ya. Maka ahli hisab itu senang yang begini-gini, ya. Tapi dia tidak najis karena dia bukan benda cair. Yang selanjutnya izalatun najasa, menghilangkan najis. Tazulun najasatul mughalladzatu bighasli ma tanajjasa biha sab'a ghasalat ihdahunna bi turabin mujzi fit tayammum. Tazulun najasa, ya. Hilang najis al mughalladzah, najis yang dia berat, ya. Bighasli ma tanajjasa, dengan mencuci, menyiram, ya, ma tanajjasa, bagian yang terkena najis, ya, terkena najis. Sab'a ghasalatin, 7 kali cuci, 7 siraman. Ihdahunna biturab, salah satunya dengan turab, mujzi fit tayammum, yang turabnya itu mujzi, sah dipakai untuk tayammum, ya, sah dipakai untuk tayammum. Antum kalau yang juga sedang belajar bahasa Arab, di masyafar belajar bahasa Arab, antum lihat bahasa Arabnya, kemudian lihat satu persatu kalimatnya itu, ya, dia apa arti tazul, apa arti najasa, apa arti mughalladzah, ya, antum ingat-ingat itu. Nah, karena kalau mau baca kitab, mau percakapan, kuncinya di kosakata. Antum punya kosakata 100 dengan yang punya 1000 beda, yang 2000 beda dengan yang 1000, ya, beda itu, ya, kalau bisa kosakata, ya. Ini kalau antum sudah terbiasa dengan kosakata, terhafal, ya, kitab ibadah saja, ya, tidak sulit untuk baca kitab. Baca kitab itu mudah dia, ya, lebih mudah dibandingkan main PUBG kalau anak rasa, ya, lebih mudah karena anak tidak bisa main PUBG itu, ya, tapi bisa bahasa Arab. Berarti lebih mudah bahasa Arab. Ya. Taib. Jadi hilang dengan cara apa? Dengan 7 kali siraman yang disebutkan di sini, dengan menggunakan salah satunya turab. Mau yang pertama atau yang kedua atau yang ketiga, ya. Caranya apa? Ketika ada bejana atau kain yang dia dijilat oleh anjing atau babi, ya, atau terkena dengan bagian tubuh dari kedua hewan itu. Kalau dia ada yang basah atau lembab, ada basah lah, bukan kering, ya, kita sentuh anjing, dia posisinya kering, tidak perlu kita siram 7 kali, tidak perlu. Tapi kalau dia ada yang basah, keringat tangan kita atau anjingnya dia, maka apa? Wajib berlaku najasah mughalladzah ini, karena kita ternajisi.
Kalau kering tidak, ya. Kalau kering tidak. Maka kita siram dengan 7 siraman, menggunakan apa? Menggunakan turab di salah satu dari 7 itu. Yang afdal turabnya di pertama, ya, lebih afdal. Tanah, kasih tanah, liat, kasihkan atau pasir yang berdebu, ya, kemudian disiramkan, dicampurkan di dalam air, kemudian diaduk, kemudian disiram, ya, disiram. Nah, apa boleh Pak pakai sabun? Turabnya diganti sabun, ya, boleh atau tidak? Ini ada khilaf di kalangan para ulama. Tapi kalau pendapat mazhab Syafi'i tidak boleh, ya, pendapat mazhab Syafi'i tidak boleh. Itu ada khilaf juga di dalam mazhab. Tapi mereka kebanyakannya menganggap tidak boleh, ya, karena ada penelitian kalau najis dari anjing atau babi itu memang dia banyak sekali ininya, bakterinya yang bisa menghilangkan itu. Subhanallah, air saja tidak bisa, harus air dicampur dengan pasir berdebu itu, ya, ada penelitiannya, ya. Makanya kalau lihat, kalau misalkan hewan anjing atau semisalnya itu, kalau dia luka, dia dikasihnya air liur kan, jilat-jilatnya aja, ya. Karena apa? Karena ternyata ada bakteri buruk di sini, bakteri baik yang dia perang di situ, ya. Nah, bukan kalau kita luka suruh anjing jilat, tidak seperti itu. Ya, maksudnya apa? Maksudnya subhanallah, itu di dalam hadis ternyata bukan hanya sekedar dia dicampur pasir berdebu, tidak ada tujuan, ada ternyata, ya. Wal mukhaffafah, najis yang ringan itu cukup dengan birasyi ma tanajjas, dengan dipercikkan bagian yang ternajisi, yang terkena najis dengan air, ya'ummuhu, yang mengenai seluruh bagian yang ternajisi tadi, ya. Ada pesan berapa Dimas? Coba pinjam 1. Nah, mau lihat terjemahnya juga. 20. Ada yang lebih kah? Ada yang lebih? Pas kah? Oh gitu. Kalau ada lebih biar anak ambil 1. Jadi maksudnya pakai sama bukunya kan, biar ndak bingung. Mana sudah tadi ini? Najis mukhaffafah dapat dihilangkan dengan cara memercikkan air pada bagian yang terkena najis sehingga airnya merata. Jadi dia ketika ada antum punya bayi usianya di bawah 2 tahun, bayinya laki-laki, kemudian dia kencing, kan sering itu bapaknya, ibunya, atau kencing dia di kasur, atau kencing di atas sejadah, atau di tempat sholat, dimanapun dia, maka kita katakan ini najis, ya, wajib dihilangkan. Bagaimana cara hilangkannya? Ambil air, dipercikkan, ya. Kalau disiram lebih suci lagi. Tapi apa? Kalau misalkan airnya sedikit, ya, atau kita di kasur, kita tidak mau terlalu basah, ya, dipercikkan, ambil, dipercikkan, ya. Tapi sebelum dipercikkan bagaimana caranya? Diambil lap yang kering, dikurangi najis yang ada itu, dilap, kemudian baru dipercikkan, ya. Percikannya ini harus terkena. Misalkan 1 kotak begini air kencingnya itu, maka percikannya harus mengenai seluruhnya ini, ya. Kalau ada sebagian yang tidak terkena itu tidak hilang, yang bagian tidak terkena air, ya, itu syaratnya. Ya, kita sudah jelaskan di pertemuan dulu. Nah, selanjutnya wal mutawassithah, ya. Tapi kalau dia anaknya bayi tapi perempuan, maka tidak berlaku itu. Dia berlaku seperti mutawassithah. Ya, harus disiram, harus ada aliran air. Wal mutawassithatu, ya, najis yang ketiga adalah najis yang pertengahan. Ya, najis mutawassithah, najis yang pertengahan. Nah, jadi dia dikatakan pertengahan karena dia bukan mughalladzah, bukan juga mukhaffafah. Mughalladzah yang berat tadi itu dia ada riwayat disuruh 7 kali dengan turab.
Nah, kemudian yang mukhaffafah ada juga riwayatnya. Ya, di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam ada seorang yang membawa bayi laki-lakinya kemudian kencing. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakfiki birasyih alma. Cukup dengan dipercikan air. Adapun najis-najis yang lain, ya, tidak ada keterangannya, maka dia disebut najis yang pertengahan, yang tidak ada penjelasan detailnya. Ada dua. Yang pertama ainiyah. Ainiyah itu apa? Yang ada bendanya, yang ada bentuknya, ya, yang ada bentuknya. Ainiyah, yaitu najis yang tampak warna, bau atau rasanya. Ya, jadi dia ada salah satu dari itu. Ya, cara sucikannya apa? Dengan menghilangkan salah satu dari sifat tadi itu, rasa, bau, warnanya. Ya, misalkan ada kotoran di sini, ada tai cicak di sini. Ya, bagi yang mengetahui di situ ada najis, maka dia yang menghilangkannya. Tapi dia tidak wajib kalau misalkan banyak orang. Ya, dia jadi fardu kifayah. Ya, wajibnya tapi kifayah, maksudnya dia atau orang lain berlaku. Ya, tapi kalau misalnya tidak ada yang tahu najis yang di sini kecuali satu orang ini aja, maka dia harus hilangkan. Ya, kenapa? Karena ini rumah Allah. Dia dibersihkan dari najis yang ada. Ya, caranya ambil tisu, buang, kemudian siram. Ya, sudah siram, airnya itu kita pel, sudah selesai. Tapi kalau dia langsung diambil tisu, di situ tidak ada bekas, sudah aromanya tidak ada, bentuk tidak ada sama sekali. Ya, dicium-cium tidak ada, sudah aromanya. Ya, sudah ditinggalnya. Jadi bersih dia tapi belum suci. Dia bersih tapi belum suci. Ya, jadi di situ nanti sudah hilang sama sekali. Sudah saya kasih tisu, sudah kasih super pel, harum sudah. Nah, dia belum hilang sifat najisnya. Masuk najis hukmiyah namanya. Pembahasan selanjutnya, yaitu najis ainiyah dengan hukmiyah. Jadi najis tidak bisa hilang kecuali dengan dialiri air. Ya. Jadi kalau misalkan di masjid-masjid atau di musola-musola, kemudian kita pakai tisu saja, dia dipakai sholat di tempat itu tidak boleh. Ya, meskipun sudah tidak ada bekasnya, karena belum disucikan. Ya, ini namanya pembahasan menghilangkan najis. Ya, dalam mazhab Syafi'i seperti itu. Kemudian wal hukmiyah, najis yang hukmiyah, yaitu najis yang tidak tampak warnanya, baunya dan rasanya. Ya, jadi tidak ada sifatnya ini. Seperti contoh tadi, tai cicak yang dia sudah dibersihkan dengan tisu, sudah tidak ada sama sekali. Nih, ya, dia disiram super pel, itu tidak hilang. Ya, super pel itu kan benda cair, tapi bukan air. Yang dimaksud adalah air yang dipakai wudhu, yang dipakai mandi itu. Tapi kalau super pel itu cairan itu tidak bisa menghilangkan najis. Ya, jadi yang dia menghilangkan najis hanya air. Menghilangkan kotorannya iya, menghilangkan najisnya tidak. Cara mensucikannya adalah dengan mengalirkan air pada tempat yang terkena najis tersebut. Ya, disiramkan air. Nah. Wal istinja, pembahasan selanjutnya istinja. Masih ada waktu. Istinja'u, ya, istinja menurut bahasa artinya memotong, al-qata'. Yang selanjutnya istinja, sedangkan menurut syariat izalatul kharij an-najis, ya, yaitu menghilangkan, membersihkan najis, ya, yang basah, yang keluar dari farji, kemaluan, yang ada pada farji, ya, kemaluan. Jadi dia keluarnya dari farj. Kemaluan yang dimaksud adalah bagian depan ataupun belakang. Ya, bagian depan atau belakang. Tempat keluarnya air kencing atau keluarnya kotoran manusia. Dengan menggunakan air ataupun batu. Adapun yang paling utama adalah beristinja dengan batu terlebih dahulu, kemudian diikuti dengan air. Kemudian yang utama berikutnya adalah istinja dengan menggunakan air saja. Ya, yaitu istinja dengan menggunakan air saja lebih utama daripada beristinja dengan hanya menggunakan batu. Yang dimaksud dengan istinja secara definisi
fuqaha adalah menghilangkan najis yang dia basah, ya. Kalau misalkan ada keluar dari farji, cacing, ya, cacing kadang keluar kan, kadang dari belakang keluar, ya. Kemudian dia keluarnya itu kering, betul-betul kering, tidak basah, maka kita katakan tidak wajib istinja, tidak wajib dia dibersihkan seperti kita kalau bersihkan ketika BAB, ya, karena dia tidak najis. Kenapa? Bukan karena tidak najis, dia najis, tetapi apa, dia tidak basah, ya, dia najis tapi tidak basah, ya. Jadi kriteria yang dia wajib dihilangkan dengan cara menyiramnya dengan air itu kalau najisnya yang basah keluarnya dari farji, ya. Kalau misalkan ada seorang najisnya ini berupa darah keluar dari hidung, mimisan, ya, maka apa, kita tidak wajib istinja. Jangan ambil air wajib istinja atau semisalnya seperti kita ketika istinja dari buang air besar, buang air kecil, tidak wajib, ya. Hilangkan najisnya, tetap kita hilangkan dengan air, tetapi tidak wajib istinja dengan batu atau dengan air. Yang dimaksud dengan batu itu adalah semua yang dia benda yang bisa menghilangkan najis, termasuk tisu, ya. Jadi dia dihukumi hukum batu. Batu itu dalam hadis konteksnya, Nabi SAW ketika dia istinja pergi ke tempat-tempat yang tidak dilihat orang, Nabi SAW minta ambilkan batu, diambilkanlah batu, ya, diambilkan 3. Yang pertama 2 batu, 1 batu, 1 tulang, 1 kotoran unta yang kering. Maka Nabi SAW mengatakan, adapun kotoran unta ini tidak bisa dipakai karena dia najis. Adapun tulang itu adalah makanan dari saudara kalian dari kalangan jin, ya, maka mereka juga makan. Kemudian batu diambil Nabi SAW. Kemudian Rasul SAW menggunakan itu. Caranya kalau kita misalkan tidak ada air, semisal di pesawat, di kereta api, ya, maka menggunakan tisu itu sudah sama seperti batu. Yang penting dia 3 kali usapan, ya, ambil 1, 2 gitu, 3, nah sudah cukup dia. 3 kali itu sudah, tidak perlu. Masih ada aromanya kan? Pasti masih ada aromanya, maka tidak pengaruh. Itu diberikan uzur dalam syariat, ya. Yang penting dia ainnya, bentuknya itu sudah hilang, ya, sudah hilang, ya. Tapi yang afdal menggunakan keduanya, di paket tisu habis itu disiram lagi, itu lebih afdal. Dia sebutkan di sini ya juzul iktisar, pembahasan selanjutnya syarat istinja dengan batu. Boleh beristinja dengan batu, ya. Ini bukan hanya batu saja, ya. Batu atau yang dia bisa menghilangkan najis seperti tisu, ya, atau kertas yang dia bisa menghilangkan, mengangkat najis. Tetapi dengan 9 syarat. Yang pertama, najisnya belum kering sehingga bisa dibersihkan dengan batu, ya. Belum kering. Kalau sudah kering dia nempel, dia tidak bisa dihilangkan. 2, najis tidak berpindah ke tempat yang lain, ya. Jadi dia ketika kan habis makan tape, ini habis makan durian, keluar, ya, pasukan kuning maka dia berpencar, ya, yang sudah keluar itu sampai ada ke pahanya. Nah, itu tidak bisa yang seperti itu, ya, tidak bisa karena sudah berpindah ke tempat lain, ya. Bukan lagi tempat keluarnya, bagian dubur, ya. Yang ketiga, najis tidak terkena benda najis lain atau benda suci lainnya, ya. Terkena benda najis lain seperti misalkan dia terkena bagian dari lukanya atau darah yang keluar dari lubang yang sama, ya, maka dia terkena najis, darah najis. Atau benda suci lainnya, ya, seperti bercampur dengan keringatnya, pahanya keringatan, terkena itu, maka dia tidak bisa disucikan dengan batu, harus dengan air, ya. Kalau tidak terpenuhi syarat ini, maka harus dengan air. Yang keempat, tidak melewati area safhah, lubang dubur, ya.
ketika buang air besar, dan hasyafah, kepala zakar, ketika kencing. Maka jika najis keluar dari batas tempat keluarnya, tadi lubang dubur kalau dia BAB, atau kepala zakar kalau dia BAK, ia harus beristinja menggunakan air. Ya, ini agak repot ini yang dijelaskan fuqaha ini. Memang fuqaha dia sesuai dalil, ya. Kita mau jelaskan dalilnya agak repot memahamkan antum, ya. Lewatkan aja. Yang kelima, hendaknya dengan 3 kali usapan. Ya, hendaknya dengan 3 kali usapan. Tadi misalkan ada tisu, dia sekali usapan dia hilang. Ya, sudah hilang ini. Kita katakan wajib tetap 3 kali. Tidak boleh kurang. Berdasarkan hadis. Yang keenam, hendaknya membersihkan tempat keluarnya najis hingga tidak tersisa najis sedikit pun, melainkan sisa najis yang hanya bisa dibersihkan dengan air saja. Seperti aroma. Ya, tadi kita bersihkan dengan tisu itu pasti ada aroma kotoran, tetapi dia sudah bersih kalau sudah tidak ada lagi benda, ya, bendanya sudah tidak ada, bentuknya sudah tidak ada, kotorannya sudah hilang, ya, sisa aromanya. Nah, itu tidak bisa hilang kecuali dengan air. Kita katakan sudah cukup, ya, meskipun tidak disiram dengan air. Yang penting tadi bentuknya sudah tidak ada tidak ada kotorannya di situ sudah. Yang ketujuh, batu atau benda yang digunakan untuk istinja adalah benda yang suci, bukan najis. Seperti di hadis Nabi SAW membuang kotoran unta yang kering. Ya. Yang ke-8, benda yang digunakan untuk istinja dapat menyerap atau membersihkan najis, seperti batu, tisu dan lain-lain. Bukan seperti kaca atau plastik. Ya, pakai plastik aja, ya, plastik Indomie, tidak bisa, karena tidak bisa mengangkat najis. Yang ke-9, tidak menggunakan benda yang terhormat seperti yang telah dijelaskan. Terhormat itu maksudnya dimuliakan dalam syariat, ya, seperti makanan, roti, ya, roti itu tidak bisa, tulang ataupun buku, ya. Ketika dia istinja tidak ada kecuali buku, ya, disobeknya selembar dipakainya, tidak boleh itu, tidak boleh, ya. Haram hukumnya apa? Haram, ya. Iya boleh, ya. 3 kali wajib, ya. Yang dia dibolehkan sekali kalau menggunakan air. Sekali menggunakan air hilang, sudah cukup. Tapi kalau menggunakan selain itu dia tidak boleh, karena dia hukum asalnya tidak boleh menggunakan selain air. Menghilangkan najis tidak boleh selain air. Kalau bukan karena ada riwayat Nabi SAW menggunakan selain air, kita katakan tidak boleh juga, ya. Maka karena ada riwayat itulah Nabi SAW menggunakan 3 kali. Tapi menggunakan batu satu, batunya ada 3 sisi. Rasulullah SAW menggunakan sisi pertama, kedua, dan ketiga. Disitulah fuqaha menjelaskan wajib 3 kali, ya. Itu pun kalau dia belum bersih, sudah 3 kali, wajib yang keempat. Wah, wajib yang keempat, disunahkan yang kelima, karena disunahkan itu witir, ya, ganjil. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.